Di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdiri sebuah rumah megah 3 lantai dengan pagar tinggi berwarna emas. Rumah itu milik seorang wanita kaya raya bernama Ratna Wijaya, seorang pengusaha sukses di bidang properti dan investasi. Ratna dikenal sebagai wanita tangguh yang membangun bisnisnya dari nol hingga memiliki perusahaan besar bernama Wijaya Group. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasinya. Lemari pakaiannya dipenuhi gaun mahal dan tas bermerek luar negeri. Setiap akhir pekan, ia kerap menghadiri pesta eksklusif bersama para pebisnis ternama. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan itu, Ratna memiliki sifat yang membuat banyak orang menjaga jarak. Ia perfeksionis, tegas, dan seringkali memandang rendah orang-orang yang dianggapnya tidak setara. Di rumah besarnya itu, bekerja beberapa karyawan. Salah satunya adalah seorang pemuda sederhana bernama Arif. Pemuda berusia 25 tahun itu berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia datang ke Jakarta demi mencari nafkah untuk ibunya yang sakit. Bagi Ratna, Arif hanyalah pembantu rumah tangga biasa, tidak lebih. Pastikan lantai ini bersih, tanpa noda sedikit pun. Jangan membuat saya malu kalau ada tamu datang, ucap Ratna suatu pagi dengan nada dingin. Arif hanya menunduk hormat. Baik, Bu Ratna. Ratna berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Baginya, kehidupan adalah tentang status, kekuasaan, dan pencapaian. Ia percaya bahwa orang sukses berhak dihormati dan orang miskin harus tahu diri. Tak ada yang tahu, di balik sikap dinginnya, Ratna menyimpan luka masa lalu yang membuatnya takut terlihat lemah. Ia bertekad tidak akan pernah kembali ke masa-masa sulit seperti dulu. Namun, ia tidak sadar bahwa di rumah megah itu ada satu hati tulus yang setiap hari bekerja bukan hanya demi gaji, tetapi juga dengan niat ikhlas. Dan takdir perlahan mulai menyiapkan sesuatu yang tak pernah Ratna bayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Arif sudah bangun dan mulai bekerja. Ia menyapu halaman, mencuci mobil, lalu menyiapkan sarapan untuk Ratna. Sebelum wanita itu turun dari kamar utamanya, yang luas dan mewah, Arif bekerja tanpa banyak bicara. Gerakannya cekatan, wajahnya tenang. Baginya, pekerjaan adalah amanah. Namun bagi Ratna, kesempurnaan adalah harga mati. Arif. Suara Ratna terdengar tajam dari ruang makan. Arif segera berlari kecil menghampiri. Ya, Bu, apa ini? Ratna menunjuk jus jeruk di meja. Saya bilang, tanpa gula. Kenapa rasanya manis? Arif menunduk. Maaf Bu, mungkin tadi selalu saja ada alasan. Kerja yang benar, kalau tidak mau saya ganti. Ucapan itu seperti pisau. Namun Arif hanya mengangguk pelan. Baik Bu, saya perbaiki. Bukan sekali dua kali ia diperlakukan seperti itu. Di depan tamu pun, Ratna tak segan merendahkannya. Suatu malam, saat ada acara makan malam bersama rekan bisnis, Ratna berkata sambil tertawa kecil, pembantu saya ini dari kampung, harus diajari berkali-kali, baru mengerti. Beberapa tamu ikut tersenyum tipis. Arif yang berdiri tak jauh dari sana, hanya menunduk dalam diam. Hatinya perih, tapi ia menahan diri. Ia teringat wajah ibunya di desa, yang selalu berkata, "Nak, kalau orang menyakitimu, balaslah dengan kesabaran." Tuhan tidak tidur. Setiap malam, sebelum tidur, Arif menyisihkan sebagian gajinya untuk dikirim ke kampung. Sisanya, ia tabung sedikit demi sedikit. Tak ada keluhan, tak ada dendam. Ia justru sering mendoakan Ratna. Semoga ibu selalu sehat, semoga hatinya dilapangkan. Bisiknya dalam doa. Ia tidak pernah tahu bahwa suatu hari justru doa dan ketulusannya lah yang akan menjadi cahaya di saat semuanya terasa gelap. Hari demi hari berlalu, namun sikap Ratna tak pernah berubah. Baginya, Arif hanyalah pekerja yang dibayar untuk patuh. Ia tak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia dengan perasaan. Suatu siang, Ratna sedang bersiap menghadiri acara penting bersama rekan-rekan bisnisnya. Gaun mahal berwarna merah marun
membalut tubuhnya. Perhiasan berlian berkilau di lehernya. "Arif, sepatu saya mana? Kenapa belum disiapkan?" bentaknya dari ruang tamu. Arif bergegas membawa sepatu hak tinggi itu. "Maaf, Bu. Tadi saya sedang..." "Alasan lagi. Kamu ini, kalau tidak diawasi memang tidak becus." Suara Ratna terdengar keras hingga keluar rumah. Beberapa tetangga yang lewat menoleh sekilas. Arif hanya diam. Tangannya gemetar kecil saat meletakkan sepatu itu di lantai. Hatinya terasa sesak, namun ia tetap berkata pelan, "Maaf, Bu Ratna." Ratna menggeleng kesal. "Kadang saya heran, bagaimana orang seperti kamu bisa bertahan hidup kalau tidak bekerja di sini." Ucapan itu menghantam hati Arif. Namun, bukan kemarahan yang muncul, melainkan kesedihan. Ia sadar, statusnya memang rendah di mata majikannya. Tapi ia percaya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh harta. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Arif duduk sendirian di kamar kecilnya di belakang rumah. Ia membuka ponselnya dan melihat foto ibunya. "Ibu, Arif, kuat." "Arif tidak apa-apa," bisiknya lirih. Ia tidak pernah membalas perlakuan Ratna dengan kebencian. Justru setiap kali dimarahi, ia memilih diam dan memperbaiki kesalahan. Ia percaya, mungkin suatu hari nanti, kebaikan akan berbicara dengan caranya sendiri. Namun Ratna, semakin hari, semakin tinggi hati. Kesuksesan membuatnya merasa tak tersentuh. Ia lupa bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Dan tanpa ia sadari, kesombongan yang ia tanam perlahan akan menjadi penyesalan yang sangat dalam. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar. Angin berhembus kencang. Ratna baru saja pulang dari rapat panjang yang melelahkan. Wajahnya pucat. Langkahnya goyah. Arif yang melihat dari kejauhan merasa ada yang tidak beres. "Bu Ratna, Ibu tidak apa-apa?" tanyanya. "Hati-hati. Tidak usah ikut campur," jawab Ratna singkat, sambil berjalan menuju ruang tamu. Namun belum sampai beberapa langkah, tubuh Ratna tiba-tiba limbung. Gelas di tangannya jatuh dan pecah. Ia terhuyung, lalu terjatuh, tak sadarkan diri. "Bu Ratna." Arif panik. Tanpa berpikir panjang, Arif segera mengangkat tubuh majikannya dan membawanya ke mobil. Di tengah hujan deras, ia menyetir dengan tangan gemetar menuju rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, dokter mengatakan tekanan darah Ratna sangat tinggi dan ia mengalami kelelahan berat. Ia harus dirawat segera. Petugas administrasi meminta uang muka dalam jumlah besar. Arif terdiam. Ia tahu tak ada keluarga Ratna yang bisa dihubungi malam itu. Tanpa ragu, ia mengeluarkan seluruh tabungannya, uang yang selama ini ia kumpulkan untuk biaya pengobatan ibunya di kampung. "Saya bayar dulu, Pak. Tolong selamatkan ibu saya," ucap Arif dengan suara lirih. Selama Ratna dirawat, Arif tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi tunggu, menunggu dokter keluar membawa kabar. Ia memastikan obat diminum tepat waktu, mengganti air minum, bahkan membersihkan tangan Ratna dengan penuh hati-hati. Saat Ratna akhirnya sadar, yang ia lihat hanyalah lenggit-lenggit ruangan dan perawat yang sibuk. Ia tidak tahu siapa yang membawanya ke sana. Tidak tahu siapa yang membayar biaya awal perawatannya. Arif berdiri di sudut ruangan, memastikan majikannya baik-baik saja. "Ibu sudah sadar." "Syukurlah," bisiknya pelan. Lalu melangkah keluar sebelum Ratna menyadari kehadirannya. Tak ada pujian, tak ada ucapan terima kasih. Hanya ketulusan yang diam-diam ia simpan sendiri. Dan Ratna sama sekali belum menyadari bahwa orang yang sering ia hina justru adalah orang yang paling tulus menjaganya. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Ratna kembali ke rumahnya yang megah. Dokter sudah mengingatkan agar ia banyak beristirahat dan mengurangi stres. Namun seperti biasa, Ratna tidak pernah bener-bener mau terlihat lemah. Ia kembali sibuk dengan pekerjaan, rapat, dan panggilan bisnis. "Arif, siapkan mobil. Saya ada pertemuan jam 10, ucapnya dingin. Seolah tak pernah terjadi apa-apa beberapa hari lalu. Arif sempat terdiam. "Bu, dokter bilang, ibu sebaiknya..."
Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Potong Ratna tajam. Arif kembali menunduk. Baik, Bu. Tak sekalipun Ratna menanyakan siapa yang membawanya ke rumah sakit malam itu. Ia bahkan mengira manajernya yang mengurus semuanya. Soal biaya, ia pikir sudah dibayar oleh asistennya. Hidup kembali berjalan seperti biasa. Ratna tetap dengan sikap tegas dan kerasnya. Sementara Arif tetap bekerja dalam diam. Namun perlahan, keadaan berubah. Suatu pagi, Ratna merasa pusing hebat saat bangun tidur. Dunia terasa berputar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Tangannya gemetar. Arif, panggilnya dengan suara yang tak sekuat biasanya. Arif yang sedang membersihkan ruang tamu langsung berlari. Ia terkejut melihat wajah Ratna pucat dan berkeringat dingin. Bu, Ibu harus duduk. Saya panggil dokter sekarang. Kali ini, Ratna tak mampu membantah. Ia terlalu lemah untuk bersikap angkuh. Saat dokter datang dan memeriksa, hasilnya membuat suasana hening. Bu Ratna mengalami komplikasi tekanan darah dan kelelahan kronis. Jika terus dipaksakan, bisa berbahaya. Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Dan di saat itulah, Arif kembali berdiri di sampingnya, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Namun Ratna masih belum mengetahui satu hal penting, bahwa selama ia berjuang melawan sakitnya, ada seseorang di rumah itu yang diam-diam juga menyimpan penderitaan yang jauh lebih besar. Sejak dokter memperingatkan kondisi Ratna, aktivitas di rumah besar itu berubah. Jadwal rapat dibatalkan, tamu dibatasi, dan Ratna lebih sering beristirahat di kamar. Namun satu hal yang tidak berubah, Arif selalu ada di dekatnya. Setiap pagi ia menyiapkan obat, mengingatkan waktu minum, dan memastikan makanan yang disajikan sesuai anjuran dokter. Ia bahkan belajar dari internet tentang menu sehat untuk penderita tekanan darah tinggi. Bu, ini sup tanpa garam berlebih, kata dokter, lebih baik seperti ini, ucap Arif pelan. Ratna hanya mengangguk singkat. Letakkan saja di sana. Meski tak mendapat ucapan terima kasih, Arif tak pernah mengurangi perhatiannya. Ia membantu Ratna berjalan ke taman kecil di belakang rumah agar mendapat udara segar. Ia menyiapkan air hangat saat malam tiba. Namun di balik semua itu, tubuh Arif sendiri mulai melemah. Batuknya semakin sering, wajahnya semakin pucat. Kadang ia harus berpegangan pada dinding dapur agar tidak terjatuh. Tetapi setiap kali Ratna memanggil, ia selalu menjawab dengan suara tegar. Ya, Bu, saya datang. Suatu malam, saat Ratna tertidur, Arif duduk sendirian di dapur. Ia menekan dadanya yang terasa sesak. Di dalam saku bajunya, tersimpan hasil pemeriksaan dokter dari klinik kecil yang ia datangi diam-diam. Dokter mengatakan, ia harus segera menjalani pengobatan serius. Namun biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Arif menatap kertas itu lama. Uang tabungannya sudah habis untuk biaya rumah sakit Ratna beberapa waktu lalu. Ia tersenyum kecil, walau matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, yang penting Ibu sudah sehat. Ia memilih menyimpan sakitnya sendiri. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Baginya, kebaikan tidak perlu diumumkan. Namun, ia tak sadar, tubuhnya semakin hari semakin rapuh, dan takdir sudah bersiap memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi itu terasa berbeda. Rumah besar milik Ratna tampak lebih sunyi dari biasanya. Ratna yang mulai merasa lebih sehat, berjalan perlahan menuju ruang makan. Ia sedikit heran karena meja sarapan belum tertata seperti biasa. Arif, panggilnya. Tidak ada jawaban. Biasanya, sebelum ia turun dari kamar, aroma kopi sudah tercium dari dapur. Tapi pagi itu, hanya ada keheningan. Ratna melangkah menuju dapur dengan rasa kesal. Arif, kamu kemana? Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Arif tergeletak di lantai dapur. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Satu tangannya masih menggenggam sendok kayu. Arif, Ratna berteriak panik. Untuk pertama kalinya, suaranya bukan penuh amarah, melainkan ketakutan. Ia berlutut di samping pemuda itu. Tangannya gemetar,
menyentuh dahi Arif yang panas membara. "Bangun, Arif, jangan bercanda." Namun, Arif tak merespon. Napasnya lemah. Tanpa berpikir panjang, Ratna segera menghubungi ambulan. Ia mendampingi Arif sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Hatinya diliputi rasa bersalah yang entah mengapa tiba-tiba menghimpit dada. Di ruang IGD, dokter segera menangani Arif. Ratna menunggu di luar, mondar-mandir dengan wajah cemas. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya setiap bentakan, setiap hinaan, setiap kata tajam yang pernah ia lontarkan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dengan ekspresi serius. "Keluarga pasien?" tanya dokter. Ratna terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, Saya orang terdekatnya." Dokter menarik napas panjang. Pasien sudah lama menahan sakit serius. Kondisinya cukup parah. Ia seharusnya menjalani perawatan sejak dulu. Ratna merasa lututnya melemas. "Sudah lama?" bisiknya, tak percaya. Di saat itulah, hatinya mulai menyadari sesuatu. Pemuda yang setiap hari melayaninya dengan sabar itu, ternyata selama ini menahan penderitaan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Ratna merasakan rasa takut kehilangan. Lorong rumah sakit terasa begitu dingin bagi Ratna. Suara langkah perawat, bunyi alat medis, dan aroma obat-obatan membuat suasana semakin mencekam. Arif kini terbaring lemah di ruang perawatan intensif. Selang infus terpasang di tangannya. Wajahnya pucat, jauh berbeda dari pemuda sabar yang setiap hari menyambutnya dengan hormat. Ratna berdiri di balik kaca, menatapnya dengan dada yang terasa sesak. Tak lama kemudian, dokter kembali menghampiri. "Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien sudah lama mengidap penyakit serius. Ia seharusnya mendapat penanganan sejak awal, tapi sepertinya ia menunda pengobatan." Ratna terdiam. "Menunda? Kenapa? Kenapa?" Dokter membuka berkas dan berkata pelan, "Kami juga menemukan catatan bahwa beberapa bulan lalu ia sempat memeriksakan diri, tetapi tidak melanjutkan perawatan karena alasan biaya." Kata biaya seperti menghantam hati Ratna. Saat itulah seorang petugas administrasi datang dan bertanya, "Maaf Bu, apakah Ibu Ratna Wijaya?" Ratna mengangguk lemah. Petugas itu tersenyum kecil. "Oh, berarti benar. Dulu saat Ibu dirawat di sini karena tekanan darah tinggi, pemuda ini yang membayar uang muka perawatan Ibu." Ia bilang, "Keluarga belum bisa dihubungi. Jadi, ia menggunakan tabungannya." Dunia Ratna terasa berhenti. Jantungnya berdegup keras. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ia menghina, merendahkan, dan memandang rendah Arif, pemuda itu justru mengorbankan tabungannya demi menyelamatkan hidupnya. Ratna masuk ke ruang perawatan dengan langkah gemetar. Ia duduk di samping ranjang Arif dan menggenggam tangan pemuda itu. Tangannya terasa dingin. "Arif," suaranya pecah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Air mata Ratna menetes jatuh ke tangan Arif. "Saya yang seharusnya malu. Saya yang seharusnya berterima kasih. Tapi saya malah menyakitimu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna menangis bukan karena kehilangan harta, bukan karena bisnis, tetapi karena menyadari betapa ia telah buta melihat ketulusan hati seseorang. Di ruangan sunyi itu, kesombongan Ratna runtuh. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan doa agar Tuhan memberi Arif satu kesempatan lagi. Malam itu, Ratna tidak pulang ke rumah megahnya. Ia tetap duduk di samping ranjang Arif, menggenggam tangan pemuda yang selama ini ia anggap tak berarti. Ruang perawatan terasa sunyi. Hanya suara detak mesin monitor yang terdengar pelan. Ratna menatap wajah Arif yang pucat. Bayangan masa lalu kembali menghantui pikirannya. Setiap bentakan, setiap hinaan, setiap kata yang pernah melukai hati pemuda itu. "Arif, kalau kamu bisa mendengar saya," bisiknya lirih, "maafkan saya terlalu sombong untuk melihat kebaikanmu." Air mata kembali jatuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ratna merasa
Harta dan kekuasaan tak ada artinya. Semua kemewahan yang ia miliki tak mampu membeli ketenangan hati. Keesokan harinya, Ratna memanggil dokter terbaik dan memastikan Arif mendapatkan perawatan maksimal. Tanpa memikirkan biaya sedikitpun, saya ingin yang terbaik untuknya, apapun yang dibutuhkan, tegas Ratna dengan suara penuh tekad. Hari demi hari berlalu, Ratna setia menjaga Arif. Seperti Arif dulu menjaganya, ia membacakan doa, mengusap dahinya, dan tak pernah meninggalkan rumah sakit, kecuali untuk urusan penting. Beberapa waktu kemudian, jari Arif bergerak pelan. Arif, Ratna mendekat dengan harapan. Mata pemuda itu perlahan terbuka. Ibu, suaranya lemah. Ratna tersenyum di tengah tangisnya. Iya, Arif. Saya di sini. Arif mencoba tersenyum tipis. Ibu, sudah sehat? Pertanyaan itu membuat hati Ratna semakin hancur. Bahkan dalam keadaan lemah, Arif masih memikirkan dirinya. Ratna mengangguk sambil menangis. Saya sehat karena kamu. Dan sekarang, giliran saya menjaga kamu. Sejak hari itu, Ratna benar-benar berubah. Ia belajar menghargai setiap orang tanpa memandang status. Ia membantu biaya pengobatan Arif hingga tuntas. Bahkan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Rumah megah itu kini tak lagi dipenuhi bentakan, melainkan kehangatan. Ratna akhirnya menyadari satu hal penting. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari kekayaan, tetapi dari ketulusan hatinya. Dan seringkali, orang yang paling kita remehkan justru adalah orang yang paling tulus mencintai kita.